Halo anak-anak, selamat pagi. Lausat Suwani senang hari ini karena kita akan mengikuti sekolah minggu online. Oke anak-anak? Nah, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Meskipun ibadah kami melalui online, tapi kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mendengarkannya. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk setiap anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, pimpin acara dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Wah, kita sudah selesai berdoa anak-anak. Tapi Didi belum datang. Kemarin sudah janji sama Lausat Suwani mau datang. Kita tunggu ya. Kita panggil aja ya. Didi. Oh, Didinya belum keluar. Didi. Halo. Halo Lausat. Nah, Didi keluar. Halo Di. Halo. Gimana kabarnya? Kabarnya kurang bagus. Oh, kenapa? Tadi tuh aku sudah siap-siap Lausat. Aku mau berangkat lebih pagi. Oh ya? Tapi ada masalah. Masalah apa? Banyak. Wah, Didi punya masalah anak-anak. Mesti Didi sudah merencanakan sesuatu. Iya. Tapi gagal. Aku ya Lausat sudah rencana pagi-pagi Iya? aku mau siap-siap. Oh. Mau sekolah minggu. Iya. Kan aku udah janjian sama Lausat Suwani. Iya, jam 8 ya Di? Iya. Iya. Aku udah siap-siap baju. Terus? Udah siapin makanan. Wah. Terus aku sudah mandi. Terus? Waktu aku mau berangkat, ya ternyata adikku tuh belum mandi Lausat. Jadi aku harus tunggu. Didi sedih karena adiknya yang menyebabkan terlambat anak-anak. Iya. Rencananya mau datang awal jadi terlambat. Iya, kacau. Nggak apa-apa Didi, Lausat akan menghibur Didi dengan lagu yang bagus Lagu sekali. apa Lausat? Oh, mau dengar nggak? Mau. Ya. Anak-anak juga mau dengar ya? Yuk kita mendengarkan puji-pujian yang sangat istimewa.
anak-anak sudah mendengarkan keluh kesah Didi. Kenapa? Didi sudah punya rencana yang indah. Tidak terlambat. Tapi karena ada masalah, lalu rencana Didi jadi gagal. Anak-anak, Tuhan juga punya rencana. Rencana untuk bangsa Israel. Anak-anak ingat cerita minggu-minggu yang lalu tentang Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Meskipun Yusuf dimusuhi kakaknya, terus Yusuf masuk penjara, tapi Tuhan memakai Yusuf dengan istimewa. Dia menjadi penguasa di Mesir. Anak-anak, siapa yang mengangkat Yusuf jadi penguasa di Mesir? Iya, betul. Raja Firaun. Mereka, keluarga Yusuf itu tinggal di tempat tanah Mesir, tempatnya di Gosyen. Nah, di sana mereka berkumpul, terus mereka mempunyai anak, kakak-kakak Yusuf punya anak, dan Yusuf pun punya anak. Keluarganya yang dulunya sedikit jadi banyak sekali. Anak-anak tahu itu Tuhan sudah menyertai keluarganya Yusuf. Nah, waktu itu tentara Mesir juga melihat, menghitung-hitung. Loh, kok jumlahnya tambah banyak? Mereka lapor dengan Raja Firaun, anak-anak. Raja Firaun lama-lama hitung-hitung, wah, kalau ini semakin banyak, jangan-jangan nanti bisa menyerang Mesir ini. Wow, aku harus pikir bagaimana ya supaya mengendalikan jumlah orang-orang Israel itu. Nah, terus raja berpikir, aku punya rencana membunuh bayi laki-laki yang ada di Gosyen. Wah, anak-anak, mengapa Raja Firaun yang ini mengeluarkan perintah itu? Kenapa? Karena Raja Firaun yang lama, yang tua, yang dulu mengenal Yusuf sudah meninggal. Tidak tahu cerita-ceritanya tentang jasanya Yusuf. Nah, sekarang mereka punya rencana seperti itu. Anak-anak, di dalam keluarga Yusuf, keturunan Yusuf, ada satu keluarga. Waktu itu ibunya sedang hamil, anak-anak. Waktu ada perintah itu, ibunya sedang hamil. Nah, ibu itu sudah punya 2 anak. Ya, namanya Harun dan Miriam. Nah, ibu ini juga deg-degan. Anaknya laki-laki atau perempuan ya? Karena kalau laki-laki, bayinya akan dibunuh. Wow, ngeri anak-anak. Bayi masih kecil kok dibunuh. Aduh, kejam. Tapi itulah Raja Firaun yang baru. Dia tidak mengenal jasa Yusuf. Tidak mengenang jasa Yusuf. Raja Firaun yang baru punya perintah seperti itu. Nah, ibu itu deg-degan. Saatnya melahirkan, ibu itu lihat, bayiku laki atau perempuan ya? Laki atau perempuan ya? Ternyata bayi itu seorang laki-laki, anak-anak. Aduh, di tengah-tengah antara senang tapi juga takut karena bayinya itu laki-laki. Setiap bayi itu menangis, ibu Yokebed ini angkat bayi. Cuk. Jangan nangis ya, jangan nangis. Shh, gitu. Nah, semua keluarganya tutup pintu, tutup jendela. Supaya apa?
supaya kalau ada bayi ini yang menangis, tentara yang lewat tidak mendengar. Waduh, sibuk semua menjaga anak ini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tambah besar kan bayinya. Waduh, nangisnya tambah kenceng. Ibu Yokebed pikir-pikir gimana ya supaya bayinya ini nanti tidak terdengar tentara Mesir. Ibu Yokebed punya ide. Idenya sangat cemerlang karena Ibu Yokebed dipimpin oleh Tuhan. Nah, Ibu Yokebed mengambil sebuah keranjang. Keranjangnya diukur kira-kira cukup enggak bayiku masuk di situ. Ya, setelah diukur cukup. Terus ayahnya Bapak Amram melapisi keranjang itu dengan ter. Mengapa dilapisi anak-anak? Supaya kalau bayi itu diletakkan di sungai, di air, airnya tidak masuk ke keranjang. Setelah dipersiapkan dengan baik, Ibu Yokebed menyerahkan bayi tersebut kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas bayi tersebut. Nah, setelah itu anak-anak, Miriam sebagai seorang kakak, dia juga tidak tega anak-anak. Adiknya dihanyutkan. Nah, kalau nanti tidak ada yang menolong, tercebur, waduh, adikku bisa mati. Tapi Miriam dengan pelan-pelan mengikuti aliran air sungai itu. Dari tepi sungai, Miriam mengikuti adiknya itu. Di tepi sungai dia melihat dan mengawasi anak-anak. Nah, waktu bayi itu berjalan di atas air, pelan-pelan, sampailah ke tempat biasa Putri Firaun mandi. Putri Firaun lihat, ada apa itu? Benda apa itu? Kok ada keranjang? Kok ada suara anak ya? Putri Firaun tergerak hatinya. Itu karena siapa? Itu karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan menggerakkan hati Putri Firaun. Putri Firaun menyuruh dayang-dayangnya, ambil, lihat, bawa kemari. Lalu dayang-dayang itu mengambil keranjang. Setelah dibuka, Putri Firaun kaget. Oh, kok ada seorang bayi? Tapi Putri Firaun tahu kalau itu bayi bukan orang Mesir. Oh, ini bayi milik bangsa Israel. Anak-anak, setelah itu Putri Firaun tergerak hatinya untuk mengangkat bayi ini menjadi anaknya. Setelah Miriam melihat kalau bayinya sudah ada di tangan Putri Firaun, Miriam mendekati, memberanikan diri anak-anak, mendekati Putri Firaun. Dia bilang, Putri, berkenankah Putri jika bayi ini mendapatkan seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini? Karena bayinya masih kecil. Anak-anak, Tuhan menggerakkan hati dari Putri Firaun lagi. Putri Firaun setuju anak-anak. Setuju kalau bayi ini diasuh oleh seorang dari Israel. Nah, anak-anak, itu semua rencana Tuhan. Miriam cepat-cepat pulang. Ma, ayo ma, cepat ma, ikut saya ma.
bayi kita sudah ditemukan oleh Putri Firaun. Putri Firaun mau mengangkat bayi itu menjadi anaknya. Mama diperkenankan menyusuinya. Oh ya, kabar gembira. Itu semua direncanakan oleh Tuhan. Terus Ibu Yokebed cepat-cepat menemui Putri Firaun. Putri Firaun berkata, Ibu, asuhlah anak ini, susuilah anak ini, sampai dia tidak menyusu kembali. Setelah itu, serahkan kepada saya. Saya akan mengangkatnya menjadi anak saya. Ibu Yokebed sangat bersyukur anak-anak. Dia pegang bayi itu, dia sampai menangis. Tuhan, terima kasih, rencanamu begitu indah buat anak ini. Ibu Yokebed pulang membawa bayi itu. Anak-anak, tentara Mesir sudah diingatkan tidak boleh membunuh bayi itu, karena bayi itu akan menjadi anak angkat Putri Firaun. Nah, setelah beberapa waktu, Ibu Yokebed menyusui bayi itu, dan sudah saatnya bayi itu tidak menyusu lagi. Ibu Yokebed mempersiapkan anak itu dibawa lagi ke Putri Firaun. Indah anak-anak rencana Tuhan? Indah. Ya, Tuhan memimpin dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Nah, terus bayi itu dibawa, diserahkan kepada Putri Firaun. Ibu Yokebed menyerahkan anak itu kepada Putri Firaun. Anak-anak, Putri Firaun berkata, Ibu, anak ini belum mendapat nama. Saya akan memberi nama. Ibu Yokebed, ya silakan Putri. Putri memberikan nama Musa, yang artinya aku telah mengangkatnya dari air. Nah, itu ceritanya anak-anak. Bagus enggak? Anak-anak mengerti enggak ceritanya hari ini? Nah, anak-anak, ceritanya itu tentang rencana Tuhan buat Musa. Ya, sekarang Lasesmani mau tanya sama Didi, ngerti enggak ceritanya? Di, tahu enggak ceritanya tadi? Tahu lah, Wow, coba gimana ceritanya? Jadi kita tidak boleh punya rencana. Loh. Bukan, Di. Bukan. Kita boleh punya rencana. Oh, Tapi kok kalau gagal bagaimana, Lause? loh, Di, kalau kita punya rencana, kita serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin rencana kita. Jika Tuhan izinkan, rencana itu berjalan dengan lancar. Oh. Tapi jika Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan juga akan menggagalkan dengan caranya Tuhan, Didi. Oh gitu Iya. ya, Lause. Ya. Aku itu sebetulnya udah punya rencana. Oh ya? Rencana Iya. apa? Aku itu kan berapa waktu yang lalu ulang tahun, Lause. Terus? Aku udah janjian, aku mau bikin pesta. Aduh, aku senang mau ya? ajak teman-temanku ke rumah. Wow. Kami mau makan-makan, Sip. main game. Waduh, senang. Pokoknya seru Seru. sekali. Iya, tapi gagal, Lause. Gagal maning ceritanya ya. Iya, gara-gara ada virus kora-kora. Loh kok kora-kora tadi? Iya. Corona. 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 Oh, lu kok corona? Corona. Virus corona. Duh, Didi. Salah lagi. Salah. Hah? Corona. Iya. Lause juga Gagal. punya rencana gagal loh, Hah? Didi. Rencana apa, Lause? Waktu lebaran kemarin tuh, Lause juga mau pergi. Tapi karena ada corona itu, Lause juga gagal pergi, nggak jadi piknik. Iya. Sayang ya, Lause. Iya, gimana Di? Terus gimana dong? Nah, kalau Lause boleh
memberi saran, kita tetap harus punya rencana anak-anak. Misalnya, Didi punya rencana, oh pagi bangun jam sekian, terus kita mandi, belajar online, terus kita membuat PR, dan lain-lain. Kalau kita mau main game, harus juga punya planning loh. Semua di planning ya Lause. Ini loh, anak-anak yang tidak pernah catat 1 jam main gamenya. Kalau anak-anak punya waktu seperti itu, papa mamahnya ndak ada yang marah. Tapi kalau ndak punya rencana, wow, gamenya 5 jam sampai gitu, ndak tidur. Aku juga mau bikin rencana Lause. Lah, aku mau main game 8 jam sehari. Tuh, ya ndak boleh toh. Didi kalau 8 jam, 1 jam aja, jangan banyak-banyak. Iya deh Lause, iya, Ya. aku mau nurut. Ya, yuk sekarang kita mau nyanyi lagi ya, Di. Yuk nyanyi apa Lause? Lagunya kita dengarkan. Pengen Oke, tahu deh? Mau. Ya, ayo kita dengarkan lagunya ya. Nah, anak-anak, kita sekarang mau menghafalkan ayat Alkitab. Ya, anak-anak sebelum menghafalkan loh, Siswani mau tanya nih. Anak-anak kira-kira tiap hari baca Spirit Junior enggak ya? Itu penting loh. Penting. Karena, mengapa itu penting? Karena kalau kita tiap hari baca Spirit Junior, kita itu membaca firman Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Alkitab ini berisi apa anak-anak? Berisi
peringatan untuk kita. Kalau kita salah diingatkan. Kalau kita sudah pandai tidak sombong diingatkan. Ini penting anak-anak. Makanya anak-anak harus baca Spirit Junior. Bukan cuma menghafal ayat aja, tapi harus menghafal dan membaca Spirit Junior. Ya, oke anak-anak, yuk kita mau membaca dari Amsal 19 ayat 21. Oke, apa di? Apa Lose? Loh, Cici ini tadi sembunyi ya. Iya, aku Malah tuh nggak tapi mendengarkan kok Lose, aku mendengarkan Oh iya, loh. coba Iya. Amsal berapa? Amsal berapa ya Lose? Loh, lupa lagi. Lupa. Berapa anak-anak? Iya, Amsal 19. Oh iya, Amsal 19. Terus ayatnya Ayat lupa. lupa lagi. Ayat berapa anak-anak? Iya, 21 di. Oh, Amsal 19 ayat 21. Sip, gitu di. Yuk, langsung Swani bacakan ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oke? Sambil gaya ya. Yuk, 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sip, gitu ya. Gitu ya. Anak-anak, itu ayat hafalan yang harus dihafalkan minggu ini. Anak-anak, sebelum kita mau pulang, selesai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Didi, Swani mau berdoa ya. Ya, ayo. Sikap berdoa yang Iya. baik ya. Oke, anak-anak di rumah juga sikap doa yang baik loh. Ya, oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah mengizinkan kami mendengarkan kisah seorang bayi yang Tuhan pelihara dan Tuhan jagai. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu sangat indah untuk Musa. Tuhan, kami juga percaya Engkau memberikan rancangan yang indah buat kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami, Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Jagai kami Tuhan, tarik kami jika kami sudah jauh daripada Engkau. Tarik kami Tuhan untuk kami boleh dekat dengan Engkau. Melalui kami membaca Spirit Junior, membaca firman-Mu dan berdoa. Tuhan, tolong kami, pimpin kami supaya rancangan-rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan menyelesaikannya. Sekolah minggu hari ini Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Dadah anak-anak, bye-bye. Kita bertemu lagi ya. Bye. Dadah.